kami dari kelompok pertama dalam mata kuliah apa Mas? PSI. Oh, PSI. PSI kepanjangannya apa? Pengantar Studi Islam. Ya, Nah, betul sekali. jadi kita di sini akan mengangkat tema Islam normatif dan Islam historis. Jadi dalam perbincangan kita kali ini kita akan mengangkat dua pertanyaan. Yang pertama tentang apa maksud dengan Islam normatif dan historis. Sedangkan pertanyaan kedua, mengapa terjadi perbedaan antara historis dan normatif? Ya. Jadi kita di sini pertanyaan kita akan dijawab oleh saudara Ahmad Ngasikuddin yang merupakan pemateri kita pada pertemuan hari ini. Langsung saja kita masuk kepada diskusi. Untuk pertanyaan pertama Mas Ngasik, ini apa yang dimaksud dengan Islam normatif dan Islam historis? Ya, silahkan. Ya, baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Mas Samsul dari apa yang dinamakan Islam normatif dan Islam historis. Ya, betul sekali. Ya, pertama saya akan menjelaskan apa itu Islam normatif. Islam normatif berasal dari kata norm yang berarti norma, ajaran, acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk yang oleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dalam hubungan ini, kata norma erat kaitannya dengan akhlak, yaitu perbuatan yang muncul dengan mudah dari kesadaran jiwa, yang bersih dan dilakukan atas kemauan sendiri. Bukan berpura-pura dan bukan pula paksaan. Selanjutnya, karena akhlak merupakan inti dari agama, bahkan inti dari ajaran Al-Quran, maka norma sering diartikan pula agama. Islam normatif adalah Islam sebagai wahyu dan pada dimensi sakral yang diakui adanya realitas transendental yang bersifat mutlak dan universal, melampaui ruang dan waktu atau sering disebut realitas ketuhanan. Islam normatif diidentikan dengan syariat dan wahyu. Syariat dari segi istilah didefinisikan oleh Mustafa Ahmad Al-Zarqo adalah kumpulan perintah dan hukum-hukum yang berkaitan dengan kepercayaan atau iman dan ibadah, dan hubungan kemasyarakatan atau muamalah yang diwajibkan oleh Islam untuk diaplikasikan dalam kehidupan guna mencapai kemaslahatan masyarakat. Sementara wahyu adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat, sebagaimana di definisi di atas. Normativitas ajaran wahyu dibangun dibakukan dan ditelaah lewat berbagai suatu pendekatan doktrinal teologis. Oleh karena itu, Islam normatif adalah Islam ideal yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran dan hadis atau as-sunnah. Ya, tadi pengertian tentang Islam normatif. Oh iya, sekarang tentang pengertian Islam historis. Silakan. Ya. Baik, pengertian dari Islam historis. Islam historis atau Islam sebagai produk sejarah adalah Islam yang dipahami dan Islam yang dipraktekkan kaum muslim di seluruh dunia mulai dari masa Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Sementara oleh Lakatos, Islam historis merupakan domain yang disebut dengan protectivable, yakni domain utama dari apa yang disebut sebuah ilmu, sistem pengetahuan yang secara langsung dapat dinilai, diuji ulang, diteliti, dipertanyakan, direnovasikan ulang, dan dibangun kembali. Kajian Islam historis menekankan Islam sebagai agama yang berevolusi, agama yang berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntunan zaman dan tempat. Dalam pemahaman kajian Islam historis, tidak ada konsep atau hukum Islam yang bersifat tetap. Semua bisa berubah
Mereka berprinsip bahwa pemahaman hukum Islam adalah produk pemikiran para ulama yang muncul karena konstruk soal tertentu. Islam historis merupakan unsur kebudayaan. Islam historis merupakan unsur kebudayaan yang dihasilkan oleh setiap pemikiran manusia dalam interpretasi atau pemahamannya terhadap teks. Maka Islam pada tahap ini terpengaruh bahkan menjadi sebuah kebudayaan. Dengan semakin adanya problematika yang semakin kompleks, maka kita hidup pada era saat ini harus terus berjuang. Pada era saat ini harus harus berjuang untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran untuk mengatasi problematika kehidupan yang semakin kompleks Ya, sesuai dengan latar belakang, kultur, dan soal yang melingkupi kita, yaitu Indonesia saat ini. Kita perlu pemahaman kontemporer yang terkait erat dengan sisi-sisi kemanusiaan, sosial, budaya yang melingkupi kita. Sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini, segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, di mana, apa sebabnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Melalui pendekatan sejarah, seseorang diajak untuk beranjak dari alam idealis ke alam yang bersifat empiris dan mendunia. Dari keadaan ini, seseorang akan melihat adanya kesenjangan atau keselarasan antara yang terdapat dalam alam idealis dengan yang ada di dalam empiris dan historis. Pendekatan kesejarahan ini amat dibutuhkan dalam memahami agama, karena agama itu sendiri turun dalam situasi yang konkret, bahkan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Sangat baik penjelasannya tentang tadi apa itu Islam normatif, dan Islam historis. Ya, silahkan diminum dulu. Oke, siap. Minumannya biar santai, biar gak grogi. Ya, kita juga nanti akan melanjutkan untuk pertanyaan kedua tentang mengapa terjadi perbedaan antara Islam historis dan Islam normatif. Ya, di sini kita akan melanjutkan untuk pertanyaan kedua, melanjutkan yang kemarin ini. Ya, mungkin Anda bisa melihat baju kami telah berbeda, ya karena kita sudah berada di tempat berbeda dan latar waktu dan tempat yang berbeda. Ya, kita akan melanjutkan tentang apa sih itu mengapa bisa terjadi perbedaan Islam normatif dan Islam historis. Ya, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Ngasik ini agar kita lebih tahu tentang mengapa terjadi perbedaan antara Islam normatif dan Islam historis. Ya, monggo Mas Ngasik. Ya, jadi di sini Islam normatif ini yang mempelajari Islam itu melalui teks seperti fikih, seperti ada tasawuf, ada hadis. Yang penting yang kalau yang normatif ini yang teks. Nah, kalau historis ini yang hanya pemikiran sendiri-sendiri, jadi individual lah. Jadi mengapa terjadi perbedaan antara normatif dan historis? Ya, ini kan pemikiran seseorang kan berbeda-beda pendapat. Ada yang pemikirannya tentang sejarah-sejarah gitu. Terus kalau yang normatif ini yang teks seperti mempelajari di kitab-kitab lah. Oh iya, berarti ya bisa kita simpulkan dari jawaban Mas Ngasik tadi ya. Mungkin karena pemikiran orang berbeda ya, tidak bisa dipungkiri antara satu orang dengan orang lain mungkin itu memiliki pemikiran yang berbeda. Mungkin dari yang Islam normatif sendiri biasanya lebih suka, saya mau mempelajari tentang hadis, saya mempelajari tentang tajwid. Sedangkan mungkin Islam yang historis itu
lebih memikirkan tentang logika ya Mas? Iya, jadi di kalangan masyarakat ini sangat mungkin terjadi Islam historis karena ada yang hanya berpikiran ini apa yang historis ini berbahaya ya karena pemikiran seorang kan berbeda-beda juga bisa berubah-ubah gitu. Oh iya, ya mungkin dari pemirsa sekalian nanti ketika kita presentasi bisa ditanyakan dari ya mungkin ada pertanyaan dari presentasi kami berdua, walaupun di sini tidak ada satu anggota lagi karena sedang berhalangan. Mungkin besok-besok bisa mengikuti ya seperti mungkin talk show ya Mas. Iya. Ya seperti talk show. Ya sambil ngopi kita berbincang santai lah. Iya. Ya mungkin itu dari kelompok pertama untuk pelajaran pengantar studi Islam. Ya mungkin dari kelompok kami banyak kesalahan dan kehilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.